Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, bagaimana kabar Senin pagi hari ini? Baik-baik semuanya? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah. Yang pada pertemuan kali ini, sebagaimana di layar penegakan hukum dan HAM, tadi teman-teman sudah melihat terkait dengan penegakan hukum dan HAM secara teoritis dan secara praktis. Pada kesempatan ini, saya ingin mengulas sepintas. Sesudah itu nanti teman-teman diberi kesempatan untuk tanya jawab, yaitu terkait dengan materi perkuliahan kita, yaitu penegakan hukum dan HAM. Pada kesempatan ini, update-nya adalah penegakan hukum. Pasti teman-teman akan selalu bertanya jika mendapat informasi di berbagai media. Bagaimana misalkan kekuasaan itu sering mendapat kritik terkait dengan penegakan hukum. Yang paling terkini adalah bagaimana mantan Menteri Sosial yang sangat kontroversial, awalnya sangat ingin menjauhkan dari korupsi, tapi pada prakteknya selanjutnya dia ditangkap KPK terkait dengan berbagai bantuan sosial untuk penanganan COVID. Dan yang terjadi adalah Ketua KPK pun mengatakan atau memberikan statement bahwa akan memberikan hukum yang paling tertinggi, yaitu hukuman mati. Wakil Menteri Hukum pun juga membuat statement tentang pemberian hukuman mati. Tetapi dalam proses selanjutnya, teman-teman melihat bagaimana keputusan hakim korupsi, hakim tipikor maksudnya, yang mana hukumannya tidak sebagaimana harapan, ekspektasi dari masyarakat. Itu contoh penegakan hukum yang pada hari-hari ini itu mendapat protes yang luar biasa dari segala aspek elemen kehidupan yang ada di negeri ini. Terkait dengan HAM, banyak kasus HAM yang relatif sampai sekarang itu belum terjawab. Keberadaan Munir yang meninggal dunia sudah sekian tahun, sampai hari ini dia atau proses hukumnya tidak bisa menjawab harapan HAM itu sendiri. Mungkin di tempat teman-teman juga ada berbagai contoh. Dari contoh penegakan hukum dan penegakan HAM, sekarang waktunya teman-teman untuk menyampaikan misalkan pertanyaan ataupun mendebat apa yang saya sampaikan, ataupun juga mungkin teman-teman menyampaikan hal yang berbeda, yang baru, yang mungkin saya belum tahu. Kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan dalam INE dalam pertemuan ke-6 penegakan hukum dan HAM ini. Silakan teman-teman untuk menyampaikan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ini siapa ini? Firda. Silakan Firda. Baik, perkenalkan saya Firda Aslihatul Kirom dengan NIM 010. Izin bertanya Pak. Oke. Misalkan ya, saya adalah sebagai seorang TKW yang bekerja di luar negeri. Nah, di sana saya melakukan pelanggaran HAM. Kemudian saya kan harus ditindak secara hukum ya Pak. Yeah. Nah itu harus mengikuti kebijakan hukum dari mana? Dari negara asal saya atau negara yang saya tempati pada saat itu. Terima kasih Pak.
Terima kasih Firda. Ini mungkin pertanyaan Firda ini tidak hanya terkait dengan kasus HAM, tapi mungkin juga kasus hukum ketika Firda berada di luar negeri. Apakah Firda sebagai tokoh atau sebagai TKI? Kita nggak tahu, ini kan hanya sebuah contoh bahwa banyak orang-orang yang ada maksudnya orang-orang Indonesia, WNI, selanjutnya pada posisi di luar negeri, apakah belajar ataupun bekerja, itu selanjutnya mendapatkan kasus HAM. Teman-teman yang perlu kita pahami bahwa hukum itu sangat terkait dengan keberadaan tempat posisi sebuah kasus hukum itu terjadi. Jadi kalau temanya misalkan Firda berada di Eropa dan Firda misalkan membunuh seseorang atau sebaliknya, Firda dibunuh oleh orang, itu kan temanya pidana, maka penegakannya mengikuti aturan di Eropa, misalkan di Belanda ataupun yang terjadi di Inggris. Jadi Firda mengikuti aturan yang ada di sana. Bagaimana kalau temanya bukan pidana? Temanya terkait dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia pun juga patokannya pijakan awal itu di negara tersebut. Meskipun berbicara HAM, misalkan beberapa negara mempunyai cara pandang yang berbeda, maka selanjutnya apa yang menjadi pedoman dari kebersamaan dari berbagai negara, kalau teman-teman tadi mengenal makna CAPA yang itu menjadi pelopor dari keberadaan penegakan HAM pada abad 12-13, maka selanjutnya itu yang menjadi pedoman. Jadi human right yang dideklarasikan, Declaration of Human Rights pada 1948, tentunya ada hubungannya dengan PBB misalkan. Itu yang sangat menjadi patokan bagaimana tentang cara pandang terkait dengan apakah dia melanggar HAM atau tidak dalam menjalankan sebuah kasus. Jadi saya kembalikan lagi pada Firda bahwa semuanya sangat tergantung pada posisi di mana seseorang melakukan terkait dengan pelanggaran, ataupun dia posisi menjadi semacam objek pelanggaran tersebut. Begitu Firda. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Firda, tetapi Firda tidak usah melanggar HAM di luar negeri ya, ketika nanti jadi orang yang hebat di sana ya. Oke. Selanjutnya silahkan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya lagi. Nah, saya izin bertanya Bapak. Silahkan. Ya, saya Nurul Kurnia Cahyani dengan NIM 013. Saya izin bertanya Pak. Oke. Mengenai penegakan hukum dan HAM ini kan kalau bicara penegakan hukum dan HAM seperti yang Bapak bilang tadi bahwa di Indonesia gitu ya Pak. Seperti kasus yang kemarin kalau kita lihat itu ada kasus Jaksa Pinangki yang justru hukumannya dipotong menjadi 4 tahun. Sedangkan kalau di kasus lain kita tahu bahwa ada orang yang justru dipenjara bersama anaknya itu karena memiliki anak kecil gitu, Pak. Nah, bicara ketidakadilan hukum di Indonesia ini Pak, sebenarnya siapa sih Pak yang patut disalahkan Pak? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang sangat kritis Nurul Kurnia Cahyani ini, bahwa ketika ada ketidakberesan penegakan hukum yang ada di Indonesia, siapa yang disalahkan? Kalau pertama, teman-teman pasti menyalahkan hakim, jaksa, atau yang terkait dengan proses penegakan hukum itu.
Tetapi selanjutnya, kalau ada kelompok mahasiswa ataupun NGO ataupun masyarakat pada umumnya, mereka diam ketika ada penegakan hukum yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, maka ya kita juga harus menyalahkan dong. Tetapi memang pada prinsip perlu ada pelurusan mengapa hal itu dianggap tidak adil. Apakah hanya sebatas wacana saja atau memang serius terkait dengan substansi perkara yang bersangkutan itu atau para penegak hukum itu tidak melaksanakannya. Karena kadang-kadang sebuah proses hukum dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi, harapan masyarakat. Selanjutnya dikatakan itu ya tidak sesuai dengan koridor penegakan hukum dan HAM yang ada. Tetapi kalau pada kasus Pinangki misalkan, apa yang disampaikan oleh Nurul Kurnia tadi, itu saya pikir semuanya bisa mengikuti perkembangannya dan pasti semuanya akan marah terhadap Pinangki ketika dia seorang penegak hukum tetapi nggak taunya malah mengacak-ngacak terkait dengan sebagai penegak hukum itu sendiri. Bayangkan coba, penegaknya hukum malah bermain menari-nari di belakang sebuah kasus hukum yang itu menurut saya kasus hukum yang besar loh itu hubungannya dengan negara dan bahkan negara lain. Dan bahkan kalau ini dibiarkan, bisa-bisa nanti para koruptor itu juga akan mengikuti pola yang sama. Nah, tetapi masalahnya adalah mengapa seakan-akan Pinangki selanjutnya menjadi orang kuat. Ada beberapa pihak sepintas mungkin perlu diperdalam, ada yang mengamankan sepintas. Nah itu yang perlu dicari yang sebenarnya. Tetapi selanjutnya ketika melihat putusan, meskipun salah satu alasannya adalah karena dia baik, dia semua pasti baiklah dalam proses hukum itu, mayoritas pasti berkelakuan baik. Kemudian mempunyai anak, ya semua banyak yang mempunyai anak juga kan sebetulnya. Jadi itu hal yang menurut Nurul dan semuanya perlu ada semacam perhatian. Kalau misalkan dalam seperti itu pihak yang melihat dan diam, maka seakan-akan membenarkan. Jadi kalau mahasiswa tidak memprotes, masyarakat umum tidak memprotes, maka seakan-akan proses Pinangki itu adalah proses yang sudah benar dan wajar. Padahal para hakim yang sebetulnya wakil Tuhan, hakim itu kan sebetulnya wakil Tuhan karena dia menghadirkan sebuah putusan hukum yang dalam koridor kebenaran dan dia selalu mengatasnamakan Tuhan terkait dengan proses awal keputusan. Sehingga pertanyaan Nurul Kurnia itu saya pikir semuanya akan melihat yang negatif. Tetapi sebelum saya mengakhiri pernyataan atau jawaban ini, apakah ada dari teman-teman untuk merespon, menjawab tambahan terkait dengan kasus Pinangki ini? Karena saya pikir dari teman-teman ada perspektif lain mungkin. Silakan teman-teman. Sebelum saya akhiri jawabannya. Apakah ada teman-teman? Tidak usah takut untuk berkomentar karena kita dalam wacana ilmiah untuk merespon berpendapat terkait dengan berbagai tema penegakan hukum dan HAM. Baik, kalau tidak ada, maka Nurul bahwa ini merupakan catatan yang perlu dikoreksi terkait dengan putusan hakim tersebut. Yang pasti ada sebuah catatan dari berbagai pihak
mungkin kalau melihat di berbagai media, maka pasti ada banyak catatan. Apakah Nurul sudah terjawab apa yang saya sampaikan? Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Nurul Kurnia Cahyani. Apakah teman-teman masih mau menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat ataupun mungkin menolak apa yang saya sampaikan terkait dengan tema saat ini, penegakan hukum dan HAM? Sebuah tema yang menarik dari pendidikan keluarga negaraan. Baik teman-teman, kalau misalkan tidak ada, maka saya membuat closing statement bahwa penegakan hukum dan HAM itu menunggu partisipasi dari semua pihak. Tidak hanya pada mereka, taruhlah hakim, jaksa, kepolisian, tetapi partisipasi semua pihak itu menjadi pendorong HAM dan hukum itu bisa tegak betulan. Bagaimanapun keadilan, kebenaran itu akan dijunjung oleh semuanya. Meskipun ada kelompok, baik pemerintah ataupun non-pemerintah, yang mau menyalahgunakan terkait dengan HAM, hukum dan HAM, atau dia menari-nari di balik itu, kemungkinan besar bukan kemungkinan besar, tapi pasti akan dikalahkan terkait dengan penegakan hukum dan HAM. Maksudnya penegakan kebenaran itu sendiri. Banyak orang yang awalnya seakan-akan tidak bisa tersentuh oleh KPK, oleh penegak hukum, tetapi dia bisa dengan mudah digeser. Bahkan hakim pun, bukan hakim KPK, maksudnya penyidik atau bahkan orang-orang KPK lah, atau hakim MK lah, atau hakim di Mahkamah Agung lah. Mereka pun juga kalau ada sebuah kesalahan yang dijalankan, itu mereka masuk penjara. Pak Akil Mukhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga tertinggi di negara kita terkait dengan bagaimana sebuah konstitusi dihadirkan yang terbaik. Tapi karena dia bermain dengan pihak-pihak yang berperkara, dia ditangkap KPK dan selanjutnya dia masuk penjara. Ketua KPK pun beberapa kali mendapat kasus yang sama, meskipun mungkin ada beberapa kasus yang itu sifatnya memang ada permainan tetapi ada serius. Maksudnya dia ada perkara dan selanjutnya diputus. Apalagi hakim-hakim biasa, jaksa ataupun kepolisian. Intinya bahwa di negara hukum seperti Indonesia itu tidak ada orang yang kebal terhadap hukum, tetapi hukum akan menjadi panglima di dalam pengelolaan negara ini sehingga menjadi lebih baik. Sehingga teman-teman semuanya yang mengikuti mata kuliah ini, penegakan hukum dan HAM, persiapkan diri kalian untuk menjadi terbaik untuk negeri ini sehingga negara kita menjadi lebih baik. Maksudnya tidak ada hukum yang dilanggar, seandainya ada pelanggaran maka ditegakkan, dan tidak ada hak asasi manusia yang diacak-acak. Maksudnya kalau ada yang mau mengacak-acak, maka dia harus berhadapan dengan para penegak hukum dan seluruh rakyat Indonesia. Semoga ada manfaat, semoga menjadi update dari materi perkuliahan kita yang ke-6. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama.